Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Ismail dari PKS Sungai Rokan PTPN 5. Selaku BOD nomor 1 yang berada di lingkungan perkebunan Nusantara, menyadari bahwasanya sesungguhnya seorang pemimpin adalah seorang yang beriman dan dipercaya oleh perusahaan untuk mengelola sumber daya yang ada dalam kewenangannya guna mencapai sasaran perusahaan. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang BOD minus 1, dibekali kompetensi baik kompetensi manajemen maupun kompetensi di dalam kepemimpinan agroindustri. Sesuai dengan Surat Menteri BUMN nomor S15 tahun 2020 telah menetapkan 10 kompetensi standar untuk talenta BUMN sebagai prasyarat atau sebagai dasar untuk memperoleh kesempatan promosi pada jenjang yang lebih tinggi. Adapun 10 kompetensi yang diamanatkan oleh Kementerian BUMN adalah sebagai berikut. Kompetensi yang pertama adalah leading change. Leading change ada, saudara-saudara sekalian, pada dasarnya sebuah perubahan adalah suatu keniscayaan. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Untuk kompetensi leading change adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk mengidentifikasi, merumuskan, melaksanakan, dan memimpin perubahan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Kompetensi yang kedua adalah driving innovation. Untuk menciptakan daya saing korporasi yang berkelanjutan, membutuhkan upaya yang sistematis dan terus-menerus untuk melaksanakan continuous improvement. Driving innovation adalah kemampuan yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin untuk menciptakan iklim dan organisasi yang dipimpinnya agar setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut selalu berinovasi, berpikir out of the box, serta selalu mencari terobosan-terobosan agar proses bisnis selalu dalam perspektif yang sukses dan efektif. Kompetensi yang ketiga adalah development organization capabilities. Kompetensi development organization capabilities adalah kemampuan yang dituntut dari seorang pemimpin untuk membangun sistem, struktur, dan serta strategi yang dapat memaksimalkan peningkatan kapabilitas organisasi dan talenta perusahaan. Kompetensi yang keempat adalah digital leadership. Digitalisasi esensinya adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan secara cepat, tepat, dan mampu telusur. Untuk itu, diharapkan kepada semua perintis agar harus memiliki kapabilitas dalam melaksanakan proses bisnis korporasi dengan menggunakan digitalisasi sebagai elemen utama. Kompetensi yang kelima adalah strategic orientation. Strategic orientation pada hakikatnya adalah bagaimana kita melihat suatu permasalahan dalam perspektif diri. Kita melihat, kita memahami, dan kita menjadikan variabel dan sudut pandang orang lain sebelum kita memutuskan dan sebelum kita menetapkan. Melalui strategic orientation, kita bisa menjamin perusahaan akan tetap menjadi perusahaan yang terbaik pada hari ini, besok, dan yang akan datang. Kompetensi yang nomor 6 adalah driving execution. Driving execution adalah kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan strategi menjadi aksi. Driving execution juga adalah bagaimana sebuah konsep bisa diimplementasikan, bagaimana sebuah rencana bisa dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seorang pemimpin pada dasarnya adalah seorang eksekutor. Seorang pemimpin adalah seorang driver yang mampu menjalankan seluruh konsep yang mampu menjalankan seluruh rencana kerja, dapat melaksanakan tanpa kesenjangan dalam pelaksanaannya. Kompetensi yang nomor 7 adalah global business savvy. Global business savvy adalah kemampuan korporasi yang diturunkan kepada kapabilitas personal, terutama para pemimpin perusahaan, dalam rangka mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dengan berdasarkan lingkungan bisnis global, baik lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, politik, maupun konstelasi regional. Penerapan dan prinsip RSPO merupakan salah satu bagian pemahaman global business savvy sebagai bagian bisnis PTPN. Hal ini adalah dalam rangka memetakan pasar kita, terutama pasar Eropa yang sangat membutuhkan isu lingkungan. Kompetensi yang nomor 8 adalah customer focus. Customer focus adalah kemampuan korporasi yang diturunkan kepada setiap pemimpin dalam perusahaan untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan secara paripurna,
untuk memastikan harapan pelanggan bisa terpenuhi. Bahkan, esensi dari customer focus adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik melampaui harapan pelanggan. Kompetensi yang nomor 9 adalah building strategic partnership. Building strategic partnership pada hakikatnya adalah kemampuan untuk membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan dan mencapai peningkatan nilai perusahaan. Esensi dari kolaborasi adalah memanfaatkan kerjasama yang saling menguntungkan. Kompetensi BUMN yang terakhir adalah managing diversity. Sesungguhnya keragaman itu ada sebuah nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, menyatukan keragaman menjadi sebuah kekuatan, ada sebuah prestasi dari seorang pemimpin. Managing diversity adalah kemampuan untuk mengelola korporasi dengan memanfaatkan keberagaman sumber daya korporasi untuk mencapai daya saing dan nilai tambah korporasi. Seorang pemimpin adalah layaknya seorang dirijen dalam sebuah orkestrasi. Dia memiliki sumber daya yang sangat banyak. Dia juga memiliki anak buah yang beragam. Tetapi keragaman itu menjadi sebuah kekuatan. Keragaman itu saling menguatkan dan keragaman itu menciptakan sebuah sinergitas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.